Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Yahitam Abu, salah seorang tim hukum dari Bapak kandung almarhum Kidam Alvarizky Muwengke yang tewas mengenaskan, diduga ditembak dan dianiaya berat oleh oknum-oknum kepolisian di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 9 April 2020. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, jika melihat kondisi faktual dari jenazah almarhum Kidam Alvarizky Muwengke, maka kita tidak percaya bahwa itu bisa terjadi di sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena berdasarkan video, foto-foto yang beredar di media massa dan keterangan dari bapak kandung almarhum yang tadi datang menemui kami, ada beberapa hal yang sesungguhnya tidak boleh terjadi di sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Ada luka sayat dari ujung kaki sampai di atas kemaluan. Ada kaki yang patah, ada luka tusuk, ada luka tembak, ya, dan juga disampaikan oleh bapak kandungnya leher dari almarhum itu patah. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami selaku kuasa hukum dari bapak kandung almarhum Kidam Alvarizky Muwengke berusia 20 tahun itu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama sekali, mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan oknum-oknum polisi yang menembak dan patut diduga melakukan penganiayaan berat terhadap almarhum Kidam Alvarizky Muwengke. Yang kedua, meminta kepada kepolisian daerah Sulawesi Tengah melalui Bapak Kapolda untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Oleh karena perbuatan seperti ini sudah beberapa kali terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Apalagi kalau orang yang diduga teroris, maka perlakuannya seperti itu. Oleh karena itu menjadi pertanyaan, apakah terhadap orang yang diduga melakukan kekerasan, negara Indonesia yang berdasarkan hukum ini memperbolehkan cara-cara biadab dan keji seperti itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga sesungguhnya meminta bantuan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Daerah Sulawesi Tengah untuk melakukan investigasi. Karena bagaimanapun di negara yang bernama Indonesia ini, setiap warga negara itu dijamin hak hidupnya, dijamin untuk bebas dari segala penyiksaan. Ya, jadi tidak boleh apapun dia harus melalui putusan pengadilan baru dia boleh dilakukan tindakan atau sanksi pidana. Sedangkan penjahat atau pembunuh saja harus melalui proses peradilan. Nah, ini yang tergolong sebagai extrajudicial killing yang tidak diperbolehkan atau ditentang oleh negara-negara beradab di penjuru bumi manapun, apalagi di negara Indonesia yang berdasarkan hukum. Sesungguhnya sebagai tim hukum dari almarhum bapak kandung Kidam Alvarizky Muwengke, banyak sekali hal-hal yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini. Namun beberapa hal yang kita sampaikan sebagai penegasan adalah kepada aparat yang berwenang untuk sekali-kali jangan mudah memuntahkan peluru, jangan mudah untuk membantai anak manusia. Oleh karena kita semua ini melakukan tindakan itu harus berdasarkan pada alas atau dasar hukum yang kuat. Ya, sebab tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang manapun yang memperbolehkan ya seseorang aparat negara itu boleh melakukan atau mencabut hak hidup seseorang, apalagi almarhum ini tidak membahayakan personal polisi pada saat itu. Dia tidak memiliki senjata, tidak membawa senjata tajam. Kenapa harus diperlakukan seperti begitu? Ya, yang terakhir sekali saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat
yang peduli terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia. Mari kita kawal dan kita awasi kasus ini, khususnya kita kawal orang tua dari almarhum untuk memperjuangkan keadilan dan memastikan agar pelaku pembunuhan, yaitu penembakan dan dugaan penganiayaan berat terhadap almarhum Idam Alfarizki Maulana ini dipastikan dapat diseret ke pengadilan dan diberi sanksi hukum yang adil. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.